Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang manajemen peserta didik. Dalam organisasi pendidikan atau sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya terkait dengan pendidikan sebagai sebuah sistem, melihat bahwa siswa merupakan unsur yang paling penting kedudukannya, karena objek penting dari seluruh kegiatan pendidikan adalah untuk siswa, mulai dari pembuatan gedung, pengadaan sarana prasarana, pengadaan guru, serta upaya peningkatannya tidak lain ditujukan untuk kepentingan siswa. Kehadiran siswa dan keterlibatannya selama kurun jenjang pendidikan merupakan roh dari kehidupan lembaga pendidikan. Hal ini mungkin kita pahami karena sebuah lembaga pendidikan yang ditinggalkan oleh siswanya, maka dapat ditebak bahwa lembaga tersebut akan lumpuh. Bahkan kalau keadaan seperti itu berlangsung terus-menerus, lama-kelamaan sekolah tersebut tidak dapat bertahan hidup, atau dengan kata lain dapat tutup. Oleh karena itu, ibarat sebatang tanaman, siswa yang sudah datang memasuki lembaga pendidikan, baik itu lembaga pendidikan formal maupun non-formal, perlu dipelihara, dalam tanda kutip disiram, dengan kesejukan suasana dan layanan yang memuaskan agar tidak pindah ke sekolah lain. Nah, bagaimana pengaturan layanan itulah yang disebut dengan istilah manajemen kesiswaan atau manajemen siswa. Nah, secara definisi, manajemen siswa atau manajemen peserta didik adalah kegiatan pencatatan siswa mulai dari proses penerimaan hingga siswa tersebut lulus dari sekolah, disebabkan karena tamat atau sebab lain. Tidak semua hal yang berhubungan dengan siswa termasuk dalam manajemen siswa. Pekerjaan mengenai murid kadang-kadang termasuk dalam administrasi murid, tetapi ada kalanya termasuk dalam administrasi lain. Mengelompokkan siswa atau murid untuk membentuk kelompok-kelompok belajar termasuk administrasi kurikulum atau manajemen kurikulum. Tetapi mencatat hasil belajar siswa dapat dikategorikan sebagai administrasi atau manajemen siswa. Ruang lingkup manajemen peserta didik. Jenis-jenis kegiatan manajemen peserta didik dapat diidentifikasi dengan cara menggambarkannya dalam proses transformasi sekolah, dengan melihat pada proses memasuki sekolah sampai siswa tersebut meninggalkannya. Terdapat 4 kelompok pengadministrasian, yaitu 1. Penerimaan siswa, 2. Ketatausahaan siswa, 3. Pencatatan, bimbingan dan penyuluhan, 4. Pencatatan prestasi belajar, dan 5. Mutasi peserta didik. Apa yang dimaksud penerimaan peserta didik? Nah, penerimaan peserta didik baru merupakan peristiwa penting bagi suatu sekolah, karena
Peristiwa ini merupakan titik awal yang menentukan kelancaran tugas suatu sekolah. Kesalahan dalam penerimaan murid baru dapat menentukan sukses tidaknya usaha pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Kapan penerimaan siswa baru dilakukan? Oleh karena penerimaan siswa baru bukanlah hal yang ringan, maka menjelang tahun ajaran baru, proses penerimaan peserta didik baru harus sudah selesai. Untuk itu, maka penunjukan panitia penerimaan siswa baru atau peserta didik baru telah dilakukan oleh kepala sekolah sebelum tahun ajaran berakhir. Panitia penerimaan peserta didik baru sifatnya tidak tetap, jadi akan dibubarkan jika tugasnya sudah selesai. Siapa yang ditunjuk sebagai panitia penerimaan peserta didik baru? Biasanya ditunjuk oleh kepala sekolah yang anggotanya terdiri dari guru-guru, staf tata usaha, ini untuk SMP dan SMA, kecuali SD, karena biasanya kalau di SD tidak ada staf tata usaha. Nah, kepala sekolah dapat berfungsi sebagai ketua panitia atau tidak. Dalam artian bisa saja kepala sekolah menunjuk orang lain sebagai ketua panitia, tergantung dari kebijaksanaan dan keputusan rapat dewan guru atau ketentuan dari pihak Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Tugas panitia penerimaan peserta didik baru ada berapa tugas? Satu adalah menentukan banyaknya murid yang bisa diterima. Biasanya murid baru diterima hanya untuk satu kelas. Tetapi apabila masih ada tempat atau ruang kelas yang masih kosong atau ruang kelas lain karena perluasan atau membangun gedung baru, dapat juga diterima untuk peserta didik di kelas 2 dan kelas 3. Penentuan banyaknya peserta didik yang diterima tergantung dari daya tampung untuk tahun tersebut. Nah, di bawah ini rumus untuk menentukan daya tampung. DT sama dengan B kali M kurangi TM. DT daya tampung sama dengan B banyaknya bangku yang ada, kemudian dikalikan M itu muatan bangku, dikurangi TM banyaknya siswa atau peserta didik yang tidak naik kelas atau tinggal kelas. Nah, jika di satu kelas, jika ada sebuah sekolah menyediakan satu ruang kelas untuk peserta didik baru dan di dalamnya ada 10 bangku, maka 10 kali M. M muatan bangkunya berapa? Misalkan satu bangku karena bangkunya panjang, muat untuk 3 orang, maka 10 kali 3 sama dengan 30 dikurangi banyaknya siswa atau peserta didik yang tidak naik kelas. Misalkan ada 2 orang yang tidak naik kelas, maka dikurangi 2. 30 kurangi 2 sama dengan 28. Maka panitia hanya bisa menerima 28 siswa. Nah, bagaimana jika karena sekarang sudah banyak bangku yang tersedia untuk satu orang, satu bangku seperti di perguruan tinggi, maka tidak usah B, tidak usah banyaknya bangku, langsung M muatan bangku. Berarti satu kelas misalkan ada 30 bangku, dikurangi langsung banyaknya siswa yang tidak naik kelas, misalkan 2 orang, jadi 28. Nah, yang kedua menentukan syarat penerimaan peserta didik baru.
Menentukan syarat-syarat penerimaan peserta didik baru ada 2 macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Yang dimaksud dengan syarat umum adalah hal-hal yang harus dipenuhi untuk mendaftarkan diri sebagai calon peserta didik yang berlaku hampir untuk semua sekolah sejenis dan setingkat. Syarat-syarat tersebut antara lain biasanya untuk umur sesuai dengan tingkat sekolah. Taman kanak-kanak tingkat A umur 3 sampai 4 tahun, tingkat B dan seterusnya. Untuk sekolah dasar prioritasnya umur 7 tahun. Kemudian untuk SMP sekurang-kurangnya 11 tahun, untuk SLTA sekurang-kurangnya 14 tahun dan setinggi-tingginya 17 tahun. Kemudian yang kedua, salinan surat tanda tamat belajar. Untuk SMP biasanya melampirkan surat tanda tamat belajar ketika SD. Kalau SMA ketika SMP. Yang ketiga, salinan rapot kelas tertinggi, berarti kalau untuk SMP berarti salinan rapotnya kelas 6 SD. Kalau untuk SMA salinan rapotnya kelas 3 SMP. Kemudian yang keempat, mengisi formulir yang disediakan, salinan surat kelahiran, surat kelakuan baik, kemudian surat kesehatan, dan terakhir membayar uang pendaftaran jika ada lembaga pendidikan yang meminta untuk membayar uang pendaftaran. Nah, untuk formulir biasanya kalau untuk sekarang sudah dilakukan secara online. Jadi kita tidak usah mengisi formulir menggunakan kertas. Sedangkan yang dimaksud syarat khusus adalah syarat yang hanya berlaku untuk suatu sekolah saja. Jadi tidak semua sekolah. Misalkan untuk akabri harus laki-laki, untuk sekolah seni rupa harus tidak buta warna, untuk sekolah pendidikan guru, ini SPG dulu ada namanya sekolah pendidikan guru setingkat SMA, itu tidak cacat tubuh terlalu. Nah, untuk sekolah seni musik harus dapat memainkan, untuk SMK harus putri, untuk SMKK harus perempuan, dan SMK harus laki-laki. Akan tapi sekarang ketentuan tersebut sudah mulai longgar. Ada SMKK yang siswa yang juga menerima siswa laki-laki, begitu juga SMK. Beberapa sekolah yang hanya menerima anak putri saja, dan sebaliknya ada beberapa sekolah yang hanya menerima siswa putra saja. Itu syarat-syarat khusus yang hanya berlaku untuk beberapa sekolah dan tidak berlaku untuk semua sekolah. Kemudian selanjutnya melaksanakan penyaringan, biasanya tes. Nah, ada beberapa sekolah yang tidak melakukan tes, terutama di SD. Nah, sebenarnya untuk sekolah-sekolah yang merupakan lanjutan dari sekolah lain, maka penyaringannya tidak penting sekali, karena satu, peminat untuk suatu sekolah melebihi tempat yang disediakan. Kedua, kadang-kadang perlu diadakan penelusuran bakat dan kemampuan tertentu. Nah, yang ketiga, nilai pelajaran mata ujian akhir sekolah yang lebih rendah belum menjamin bahwa lulusannya mampu mengikuti pelajaran di suatu sekolah lanjutan. Nah, penyaringan murid baru didasarkan atas 2 pertimbangan. Yang pertama, pertimbangan target. Yang kedua, pertimbangan nilai atau tingkat kemampuan yang telah ditetapkan. Kemudian selanjutnya mengadakan pengumuman penerimaan, daftar ulang seperti biasa, daftar ulang bagi yang sudah dinyatakan diterima. Dan terakhir, panitia itu harus melaporkan pekerjaannya kepada pimpinan sekolah.
Kenapa? Karena kepanitiaan penerimaan peserta didik baru itu sifatnya sementara dan bekerjanya dilakukan atas dasar perintah atau penunjukan. Maka setelah selesai bekerja mempunyai kewajiban melapor. Setelah ada laporan maka tugas panitia sudah dinyatakan selesai dan tanggung jawab pengelolaan siswa baru sepenuhnya ada di tangan kepala sekolah. Nah, selanjutnya ke tata usahaan siswa. Sebagai tindak lanjut dari penerimaan peserta didik, maka kini menjadi tugas tata usaha sekolah untuk memproses peserta didik tersebut dalam catatan sekolah. Catatan sekolah ini dibedakan menjadi dua jenis, catatan untuk seluruh sekolah dan catatan untuk satu kelas atau masing-masing kelas. Catatan-catatan untuk seluruh sekolah itu biasanya buku induk. Nah, buku induk ini digunakan untuk mencatat data semua anak atau semua peserta didik yang pernah dan sedang mengikuti pelajaran di suatu sekolah. Jadi isinya berupa catatan data semua siswa mulai dari suatu sekolah tersebut berdiri hingga sampai saat ini. Nah, catatan dalam buku induk meliputi nomor urut, nomor induk siswa, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, nama orang tua, pekerjaan orang tua, alamat orang tua atau wali, tanggal keluar jika sudah lulus atau meninggalkan sekolah, dan kolom terakhir kolom keterangan. Kemudian catatan tata tertib sekolah, yaitu catatan peraturan yang bukan hanya diperlukan bagi siswa saja, tetapi juga untuk guru dan karyawan lain. Tata tertib siswa adalah suatu peraturan untuk mengatur sikap siswa di dalam satu sekolah. Ada aturan tata tertib umum yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta ada juga tata tertib khusus untuk suatu sekolah dan tidak berlaku di sekolah lain. Tata tertib ini disusun di suatu rapat Dewan Guru. Dengan adanya tata tertib ini diharapkan setiap siswa terbiasa mengikuti peraturan yang sudah dibuat. Nah, untuk buku induk, karena sekarang sudah zamannya teknologi, maka buku induk ini tidak lagi berbentuk buku yang tebal. Nah, saat ini data-data siswa itu biasanya dicatat dalam sebuah aplikasi. Kalau tidak salah, sekarang sudah ada namanya Dapodik, data pokok pendidikan. Nah, di sana ada data guru, ada data siswa, data ruang kelas, dan lain sebagainya. Untuk mengetahui data seseorang, kita tinggal cari di Dapodik. Nomor induknya berapa, namanya, jenis kelaminnya akan tertera di sana. Itu untuk ketata usahaan. Kemudian selanjutnya pencatatan bimbingan dan penyuluhan. Pencatatan bimbingan dan penyuluhan. Nah, saat ini hampir di semua sekolah menengah, ini untuk SMP dan SMA, itu biasanya memiliki tenaga yang bertugas melaksanakan bimbingan dan penyuluhan karena telah disadari perannya dalam menunjang keberhasilan belajar siswa. Oleh sebab itu, apakah sebenarnya arti bimbingan dan penyuluhan itu? Nah, bimbingan adalah bantuan atau tuntunan khusus yang diberikan kepada siswa
dengan memperhatikan potensi-potensi yang ada pada siswa tersebut agar dapat dikembangkan semaksimal mungkin. Penyuluhan adalah proses interaksi antar pribadi pembimbing dan terbimbing untuk membicarakan masalah-masalah terbimbing, masalah-masalah siswa untuk mendapatkan pemecahan. Istilah lain dari penyuluhan adalah konseling. Ada 3 jenis bimbingan yang dapat dilaksanakan di sekolah. Pertama adalah bimbingan belajar, kedua bimbingan pribadi, dan ketiga adalah bimbingan karir atau bimbingan untuk menelusuri kemampuan guna memperoleh lapangan pekerjaan. Dan penanaman bimbingan dapat berlanjut atau kontinu, maka sebaiknya pekerjaan membimbing bukan saja diserahkan kepada petugas bimbingan di sekolah atau guru BK, tetapi juga dibantu oleh semua guru. Bahkan untuk penanganan kesulitan belajar, guru bidang studilah yang paling tepat memberikan bimbingan karena mereka adalah yang paling mengetahui masalah yang dihadapi oleh siswa. Nah, untuk pengadministrasiannya, untuk administrasi bimbingan biasanya dilakukan oleh guru BK atau guru bimbingan konseling dengan mencatat data pribadi dan orang tua atau wali. Kedua, kemampuan khusus yang dimiliki oleh siswa. C, atau ketiga, kelainan-kelainan yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Dan yang keempat, kejadian-kejadian aneh yang pernah dilakukan siswa atau penyakit serius yang pernah diderita. Nah, jadi guru bimbingan konseling atau guru BK harus punya 4 catatan ini dari masing-masing siswa. Dan yang ketiga adalah mutasi siswa atau mutasi peserta didik. Di sekolah dikenal dengan adanya 2 mutasi atau perpindahan siswa, yaitu perpindahan di dalam sekolah sendiri atau mutasi internal, dan yang kedua perpindahan keluar sekolah atau eksternal. Mutasi internal terjadi apabila seorang anak mengalami perpindahan dari kelas yang satu atau ke kelas yang lain, dari ke kelas 1 ke kelas 2 atau kelas 2 ke kelas 3 atau kelas 4 ke kelas 5 dan seterusnya. Dengan pengertian itu, maka setiap tahun di suatu sekolah tentu terjadi mutasi peserta didik. Ini yang disebut dengan mutasi internal. Sedangkan perpindahan siswa keluar sekolah atau yang lebih dikenal dengan mutasi eksternal adalah mutasi yang terjadi apabila seorang siswa keluar dari sekolah disebabkan karena telah menamatkan pelajaran atau karena hal lain. Misalkan sudah kelas 6 lulus, itu namanya mutasi eksternal. Atau belum sampai kelas 6, di kelas 5 karena ada masalah siswa tersebut harus keluar, maka itu juga namanya mutasi eksternal. Mutasi eksternal tidak hanya terjadi pada akhir tahun ajaran, tetapi juga terjadi di tengah-tengah tahun ajaran berlangsung. Sebab mutasi antara lain karena tamat sekolah, pindah ke sekolah lain menurut pilihan orang tua atau murid yang bersangkutan. 3, pindah ke sekolah lain karena mengikuti orang tua atau karena sebab lain, berhenti sekolah karena tidak mampu
atau kepandaian dan ekonomi. Yang dimaksud dengan ketidakmampuan bisa karena ketidakmampuan kognitifnya dan atau ekonomi. Yang kelima karena meninggal dunia. Itu juga disebut mutasi eksternal karena keluar dari sekolah. Mutasi eksternal dapat terjadi bukan hanya keluar dari sekolah, tapi karena juga memasuki sekolah tersebut. Namun untuk menyingkat pencatatan yang ditulis dalam buku mutasi hanyalah anak yang mengalami mutasi keluar atau masuk bukan pada tahun ajaran baru. Nah, ini yang kadang-kadang juga terjadi, seorang siswa tidak masuk sekolah tanpa ada keterangan. Nah, untuk kasus begini, sekolah perlu mengirimkan surat kepada orang tua atau wali tentang sebab-sebab siswa tidak masuk. Karena ada kemungkinan siswa tersebut tiap pagi pamit pergi sekolah tetapi tidak sampai ke sekolah. Jika sampai lebih dari 3 bulan tidak ada keterangan, maka nama anak tersebut dimasukkan dalam buku mutasi. Halaman kanan pada kolom keterangan dituliskan tanpa keterangan. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.